Bencana longsor dan banjir bandang menerjang Kabupaten Tapanuli, Sumatera Utara. Hingga saat ini 9 orang dilaporkan meninggal dunia dan hampir 2.000 keluarga terdampak. Banjir bandang dan longsor melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir dan longsor terjadi akibat curah hujan tinggi mengguyur lokasi sejak 3 hari belakangan. Banjir dan longsor menghancurkan ratusan rumah milik warga. Hingga saat ini dilaporkan 9 orang meninggal dunia akibat peristiwa ini serta lebih dari 1.900 keluarga terdampak. Sementara sekitar 50 warga terjebak di tengah hutan Hutana Bolon yang longsor. Mereka berseru minta pertolongan. Tanah longsor terjadi di 3 lokasi memutus akses jalan di jalur lintas Sumatera, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 1 truk tangki Pertamina dan 2 mobil terjebak material tanah longsor. 1 mobil Innova dah. Itu dia Innova ya. Masih kondisi mesin hidup. Tanah longsor terjadi di 3 lokasi berbeda di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebuah minibus yang sedang melintas terbawa material tanah longsor ke dalam jurang yang menyebabkan pengemudi dan penumpang luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Lokasi kedua, 1 km dari lokasi pertama, sebuah truk tangki Pertamina terbawa material tanah longsor dan menabrak sebuah warung kopi serta 1 unit minibus terbalik dan rusak parah pada bagian depan. Tiba-tiba aja nih. Oh, tiba-tiba longsor bang ya? Ya, Karena hujan ya bang ya, udah satu hari. Nggak ada berhentinya. Nggak ada berhentinya bang ya. Oh, di sini emang sering terjadi longsor bang? Oh, seperti apa bang? Kalau sini emang enggak, yang di sana aja itu. Yang titik kedua situ. Baru kali ini lah berarti. Ya, kalau ini baru kali ini. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas lumpuh total. Beberapa pengendara yang melintas di lokasi kejadian terjebak macet hingga 14 jam. Istilahnya nunggu ini lah bang, nunggu evakuasi untuk jalan ini kan. Oke, abang bersama keluarga bang? Ini bang Linda? Iya, bersama keluarga sama kawan. Kendalanya apa aja nih bang? Setelah lama tertahan di sini bang? Ya susah lah bang, semuanya lah, nyari makan susah kan. Oh, oke bang. Selain menutup seluruh ruas jalan lintas Sumatera, sejumlah rumah dan pemakaman juga mengalami kerusakan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Ratusan warga rela antri berdesakan demi mencairkan bantuan langsung tunai atau BLT di kantor pos Kebonjeruk, Jakarta Barat pada siang ini. Meski kepanasan dan menunggu berjam-jam, ratusan warga rela antri mencairkan BLT Kesra senilai 900.000 di kantor pos Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga tak putus asa meskipun harus menunggu giliran panggilan petugas kantor pos. Banyaknya warga yang antri mengular hingga ke jalan raya mengakibatkan kemacetan cukup panjang. Dan meski bersyukur bisa mendapatkan BLT sebagai tambahan belanja, warga berharap pemberian BLT dilakukan lebih rapi, yaitu bisa per kelurahan demi menghindari antrian panjang seperti hari ini. Sementara itu, petugas Dinas Sosial Kabupaten Bogor memasang stiker penerima bansos di rumah bagus yang memiliki mobil mewah. Pasca viral di media sosial, hak pemilik rumah sebagai penerima bansos dicabut. Inilah video viral saat petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor memasang stiker penerima bansos. Video ini menjadi sorotan lantaran rumah tersebut masih layak huni, bahkan terdapat garasi yang terparkir mobil. Hal ini cukup bertentangan dengan anjuran pemerintah bahwa penerima bansos adalah bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menyikapi viralnya video tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bogor membenarkan jika pihaknya saat ini sedang melakukan verifikasi data untuk penerima bansos baik BPNT maupun bansos lainnya. Kami menerima pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan sebagai penerima bansos. Jadi ke depan yang bersangkutan tidak akan terima lagi. Ini langsung kita proses, kita usulkan ke pihak kementerian untuk tidak menurunkan bansos atas nama yang bersangkutan. Kita harapkan ada kesadaran seperti ini diikuti oleh yang lain. Kita harapkan seperti itu.
Ada sekitar 100.000 lebih penerima manfaat bansos di Kabupaten Bogor ini yang hingga saat ini akan terus dilakukan verifikasi data. Bagi mereka yang sudah tercatat kategori mampu, maka hak mendapat bantuan sosial akan dicabut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kabar melegakan bagi pecinta hewan karena Gubernur Jakarta resmi mengesahkan larangan perdagangan daging kucing dan anjing. Aturan tersebut dituangkan dalam Pergub setelah mempertimbangkan masukan serta saran dari komunitas pecinta hewan. Jakarta menunjukkan keseriusan untuk menjadi kota ramah hewan. Baru-baru ini Gubernur Jakarta Pramono Anung resmi melarang perdagangan dan konsumsi anjing dan kucing. Larangan ini tertuang dalam peraturan gubernur yang menutup rapat celah jual beli serta penyembelihan hewan penular rabies seperti anjing, kucing, termasuk kelelawar. Saya telah menandatangani Pergub nomor 36 tahun 2025, larangan untuk memperjualbelikan hewan penular rabies atau HPR untuk tujuan pangan, baik dalam bentuk hewan hidup maupun berupa daging dan atau produk lainnya, baik mentah maupun dalam olahan. Alasan utama Pergub ini ditandatangani tak lepas dari alasan kesehatan serta kesejahteraan manusia. Di antaranya untuk menghindari risiko penularan rabies, kesejahteraan hewan itu sendiri, serta terakhir mencegah peredaran daging berbahaya yang telah terkontaminasi bakteri. Aturan baru ini menjadi langkah penting pemerintah Jakarta untuk menjaga kesehatan warganya, sekaligus peduli terhadap nasib hewan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada ex-Dirut ASDP Ira Puspadewi. Selain Ira, rehabilitasi juga diberikan kepada 2 orang di jajaran ASDP, yakni Muhammad Yusuf Hadi serta Hari Muhammad Adi Caksono. 20 November lalu, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ira terbukti bersalah dalam kasus korupsi terkait proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara tahun 2019-2022. Majelis Hakim juga memvonis 2 orang lain, Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Hari Muhammad Adi Caksono. Keduanya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta. Kini ketiganya mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Dan ini surat sudah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden.